Ana sadurkan bahwasanya yang namanya penampakan itu ada dua macam, ya. Penampakan itu ada dua macam. Pertama, penampakan yang bersifat khayali. Kedua, penampakan yang bersifat syakli. Ya. Jadi pertama itu penampakan yang bersifat khayali, dan yang kedua penampakan yang bersifat syakli. Ini pokoknya dihafalin dulu deh, gitu. Penampakan yang bersifat khayali itu bisa juga disebut takhayyul. Takhayyul. Adapun penampakan yang bersifat syakli disebut tasyakkul. Ya, pokoknya ini taksil ini kudu dipahami, dihafal gitu loh bagi yang pengen ya. Jadi ada penampakan khayali atau takhayyul dan ada penampakan syakli atau tasyakkul. Apa bedanya? Dua-duanya sama berupa penampakan. Penglihatan manusia terhadap jin. Yang pertama, takhayyul atau khayali itu berasal dari apa? Khayal. Khayal itu khalin, yaitu kosong, hampa, nonsense, tidak tampak secara material duniawi. Maksudnya secara material alam duniawi manusia gitu loh. Maka ini penampakan iya, khayali iya. Contohnya apa? Contohnya apa yang ditampakkan kepada anak-anak indigo. Misalnya orang-orang indigo, dia melihat fulan, dia melihat ini, melihat itu gitu. Tapi semua orang tidak melihatnya kecuali dia. Maka ini penampakan, iya ini penampakan. Untuk siapa? Untuk dirinya saja ini anak ini, anak indigo ini. Ya misalnya ada anak kecil melihat, bilang ke mamanya, "Mak, itu di atas pohon pisang ada putih-putih nangkring." Ya. Nangkring. Tapi maknya nggak ngelihat. Ini penampakan nggak? Dan anak ini karena masih kecil dia nggak mungkin bohong gitu loh. Ini penampakan bukan? Ini penampakan. Tapi penampakan apa? Penampakan khayali. Apakah anak tersebut berkhayal? Masalah berkhayal, istilah berkhayal ini yang perlu kita tafsir lagi apa maksud berkhayal gitu loh. Anak ini nggak sengaja mengkhayalkan, tapi dia ditampakkan kepadanya dengan penampakan yang bersifat khayali. Yaitu kosong, nonsens, tidak terwujud secara material konkret di alam kita. Gimana? Anda paham nggak? Paham nggak maksud Anda? Ini khayali. Iya, ini khayali. Ya, oke. Jadi anak kecil itu ngelihat di atas pohon pisang ada putih-putih ya, kain kafan misalnya. Tampak emaknya nggak ngelihat. Sampai sekampung nggak ngelihat, dia doang tuh anak kecil yang lihat. Maka ini penampakan apa? Apa namanya tadi? Khayali, takhayyul. Ya. Ya gitu. Nah, takhayyul ini bisa terjadi, maksudnya dia ngelihat betul. Tapi untuk antum percaya atau enggak, itu enggak harus percaya. Iya, itu takhayyul ya. Kalau tasyakul nanti ada lagi. Oke, paham nggak di sini? Nah, jadi yang dilihat anak-anak indigo itu semuanya adalah takhayyul. Oke? Ini jelas nih, semua yang dilihat anak indigo tanpa dilihat selainnya itu takhayyul semua. Iya, dia mungkin dia ngeliat betul, dia melihat. Tapi urusan kita kemudian percaya bahwa saya itu nggak perlu kita, nggak harus kita percaya, gitu loh. Di belakang kamu tuh ada kakek-kakek loh, kita lihat nggak ada, beneran pakai tongkat dia. Ya, jenggotnya kriwel-kriwel, rambut keribo, matanya sebelah. Dajjal kali. Ya, nggak ada. Beneran anak ngelihat. Oke, anak percaya antum melihat, misalnya. Tapi itu takhayyul. Ada penampakan itu takhayyul. Nonsense, nggak ada di dunia konkret kita, oke? Selesai takhayyul. Oke? Oke, yang kedua tadi apa? Penampakan dari bersifat apa? Syakli atau tasyakkul. Maka penampakan tasyakkul ini, penampakan wujudiyah, konkret material di alam kita, ke alam kita. Yang bisa dilihat pada umumnya manusia ketika jin itu menampakkan sesuatu. Ya, semuanya ngelihat, dan ini syakli ini berarti apa? Kalau penampakan syakli ini, dia sudah perwujudan konkret dan menjadi padat dalam dunia konkret alam kita. Sehingga bisa ditangkap. Sehingga bisa ditangkap kalau antum mau.
Iya. Nah, ketika Nabi SAW sholat, itu ada di antara macam syaitan, ya, ifrit atau semisalnya, berusaha mengganggu sholat beliau. Bahkan syaitan dari gunung-gunung berkumpul untuk mengganggu beliau. Dan ada syaitan yang berusaha memercikkan api ke muka beliau. Namun kemudian Rasulullah mencekiknya. Mencekiknya ini alam konkret duniawi atau khayali duniawi. Langsung masuk ke dunia kita, alam kita. Maka kena itu sampai kata Rasulullah SAW, sampai terasa dinginnya lidah setan itu. Terjulur dan dicekik. Kan keluar lidah. Ya kan? Sampai lidahnya berarti kena tangannya Nabi, itu saking panjangnya lidah. Maka kalau antum melihat ada setan bentuk lidahnya itu menjulur, ya emang benar itu ada yang kayak gitu. Ya, itu kata Nabi SAW, terjulur lidahnya ke tangan Nabi, dinginnya lidahnya. Ini berarti apa? Bukan lagi khayali, melainkan apa? Syakli, tasyakul. Begitu ya. Ini seperti clear, kalau udah seperti ini antum bisa tahu deh ya. Jadi ini penampakan khayali atau penampakan syakli, tasyakul. Ya begitu. Nah, begitu juga dengan beberapa. Kalau misalnya antum melihat jin kemudian antum pukul dia, maksudnya jin itu udah menampakkan diri dengan penampakan tasyakul. Terus antum lempar pakai batu, ternyata bersuara, tong, tuk. Ya, sebagian orang nggak percaya kalau itu jin, gitu loh. Mereka bilang, masa jin apa? Dipukul ada suaranya, bukannya nembus. Terus habis itu, masa jin ada bayangannya? Itu bukan barometer. Kalau udah tasyakul, maka dia udah masuk ke dalam hitungan alam kita. Gitu loh. Maka kalau ada bayangan, iya karena wajar. Dari segi fisika jelas ada bayangan, udah masuk ke dunia fisika kita, alam kita, manusia, konkret. Karena dia benda yang konkret. Ketika disebut konkret, berarti ketika itu dia real. Real apa? Bisa diraba, disentuh. Begitu, iya. Coba aja. Ya. Siap ya? Iya gitu. Misalnya di sini nanti nih, misalnya di sini ada seekor pocong misalnya. Misal aja, kalau ada pun nggak apa-apa, tak tarik nanti. Misal ada di sini, ya. Kemudian kan ini ada lampu, bayangan kan ke sana. Ada bayangan, bakal ada bayangan kalau dia udah menjadi benda padat gitu loh. Bayangan berbayang. Kemudian urusan masalah dia nyentuh tanah atau enggak, itu bukan urusan. Enggak ada kaidahnya jin enggak boleh nyentuh tanah. Terserah dia mau tasyakul nyentuh tanah atau enggak, mau terbang kek, mau merayap, terserah dia. Iya. Jadi masalah kaidah orang-orang awam itu, saya enggak percaya itu penampakan jin. Kok nyentuh tanah? Ini bahlul. Kenapa? Kalau melihat dari hadis-hadis dari yang rata-rata jin nyentuh tanah enggak? Insya Allah nyentuh tanah. Coba Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika di masa bulan puasa, ketika harta zakat yang beliau pegang, ya, makan makanan itu kan mau dicuri sama ada jin kan mau curi dia, dan itu bertasyakul menjadi manusia atau apa gitu kan. Nah kemudian mau mencuri, ditangkap sama Abu Hurairah. Kira-kira pas ditangkap itu megang atau pakai perasaan? Nangkep gitu pakai hati? Pakai tangan. Kemudian diriwayatkan nggak bahwa jin itu nggak napak tanah? Kalau nggak napak tanah, Abu Hurairah udah tahu ini pasti bukan orang manusia biasa gitu dari awal.